Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Risa Novita Ayu, dan teman saya, Putri Rahmadia. Kami di sini ingin menjelaskan mengenai makalah kami yang berjudul Pola Organisasi. Kita lanjut aja ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian pola organisasi. Pola organisasi ini dapat diartikan dari dua kata, yaitu pola dan organisasi. Pola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sistem atau tata kerja, atau menurut istilahnya sistem adalah susunan yang berdasarkan fungsinya untuk membentuk tiap-tiap individu menjadi kesatuan yang utuh. Sedangkan organisasi adalah sekelompok orang yang dimana di dalamnya memiliki tujuan yang sama. Pola organisasi ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ada organisasi formal. Organisasi formal adalah komponen struktur organisasi sosial yang dirancang untuk memandu dan membatasi perilaku anggota organisasi. Organisasi formal ini diberikan secara eksplisit dalam bentuk peraturan dan hanya menyisakan sedikit ruang untuk interpretasi. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu dasar teori organisasi formal, yaitu ada 4. Yang pertama, pembagian tugas kerja tanggung jawab di antara individu. Yang kedua, adanya hierarki organisasi dan fungsional. Yang ketiga, terdapat struktur organisasi. Dan yang keempat yaitu rentang kendali. Kita lanjut ke organisasi informal. Apa itu pengertian organisasi informal? Organisasi informal adalah struktur sosial yang saling terkait, yang mengatur bagaimana orang bekerja sama dalam suatu kegiatan. Organisasi informal muncul dari interaksi sosial, seperti contoh arisan ibu-ibu sekampung, makan bersama keluarga, reuni, atau belajar bersama anak-anak SD. Kita lanjut ke isi pekerjaan. Apa itu isi pekerjaan? Isi pekerjaan atau job content merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan isi dari pekerjaan atau tugas yang biasa disebut motivating faktor. Jika hal ini dipenuhi akan menimbulkan kepuasan dalam bekerja. Oleh karena itu, dikatakan sebagai faktor yang memotivasi seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan pada pekerjaan itu sendiri, dan apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan ketidakpuasan dalam bekerja. Kita lanjut ke hasil pelaksanaan pekerjaan. Hasil pelaksanaan pekerjaan terdiri dari laporan pekerjaan yang telah dilakukan, baik maupun buruknya, berhasil atau gagal. Hasil pelaksanaan pekerjaan ini selalu memiliki nilai positif dan negatif. Lalu setelah itu hasilnya akan dipertanggungjawabkan dengan bijak dan menjadi tolak ukur dalam setiap individu yang melaksanakan agar tetap menghasilkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Kita lanjut ke desain kembali jajaran kerja dan keadaan kerja. Desain pekerjaan adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan, yaitu dengan tujuan untuk mengatur penugasan kerja agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Dengan kata lain, desain pekerjaan dibuat oleh perusahaan untuk mengatur tugas-tugas yang tepat sasaran, memberikan tugas kepada orang dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki untuk mengerjakan tugas demi mencapai tepat sasaran dari perusahaan itu. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu dalam mendesain ada 4 keputusan dasar yang perlu diambil, yaitu yang pertama pembagian pekerjaan, pendelegasian wewenang, pengelompokan tugas, dan terkait span of control. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Keadaan kerja menurut Stewart. Keadaan kerja adalah serangkaian kondisi lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat bekerja dari para karyawan yang bekerja dalam lingkungan tersebut. Kita lanjut ke teori organisasi. Apa itu teori organisasi? Teori organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari struktur dan desain organisasi.
Teori klasik ini dikembangkan oleh Max Weber dengan istilah teori birokrasi. Organisasi merupakan struktur hubungan, kekuasaan, tujuan, perencanaan, kegiatan, komunikasi, dan faktor lainnya. Apabila orang yang bekerja sama, teori ini sepenuhnya menguraikan anatomi organisasi formal. Teori neoklasik. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori yang sebelumnya ada, dan teori ini muncul untuk menyempurnakan teori sebelumnya. Teori modern organisasi merupakan koalisi yang terdiri dari berbagai kelompok dan individu dengan tuntutan yang berbeda-beda. Organisasi ini dirancang karena preferensi dan kepentingan dari mereka berada di dalam sebuah organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan mengenai desain organisasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.